Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel CTZ Diecast. Seperti biasa kali ini gue bakal membuat sebuah video lagi yang mungkin sedikit informatif juga. Walaupun mungkin informasi kali ini mungkin antara penting nggak penting sih buat para kolektor ya. Cuma buat nambah-nambah referensi pengetahuan aja sih sebenarnya. Karena kali ini gue bakal membahas tentang beberapa logo-logo, arti dari logo-logo yang ada di card Hot Wheels ya. Mungkin kalian teman-teman sudah sering lihat logo-logo di sini nih, kayak contoh logo-logo ini. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Jadi mungkin gue bakalan sedikit sharing buat teman-teman semuanya. Ini maksud dari logo-logo ini apa sih gini kan? Logo-logo ini tuh apa? Dan ini beberapa card-card yang mungkin jadi contoh di sini, yaitu ada yang international card, short card, terus sini ada yang US card di sini. Oke, jadi kita bakalan bahas tentang kode-kode yang ada di card Hot Wheels. Oke, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu sebelum lanjut video kali ini. Oke, yuk. Oke teman-teman semuanya, jadi mungkin kali ini memang gue nggak terlalu membahas yang penting-penting banget sebenarnya. Ini pembahasan yang mungkin ringan, tapi mungkin bisa nambah referensi pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi kalian sudah tahu ya, ini adalah beberapa Hot Wheels yang gue punya, dan mungkin masih banyak teman-teman yang belum paham tentang kode-kode atau logo-logo yang di sini tuh artinya maksudnya apa. Mungkin secara simpelnya dulu deh, ini yang dari yang international card. Jadi mungkin ada beberapa yang di sini, mungkin teman-teman yang baru-baru koleksi banyak yang masih nanya ini maksudnya kode-kode apa. Contoh aja nih dari yang seatas ini. Atas ini adalah ada kode namanya nih. Ini sebenarnya kode dari jumlah item yang ada di tahun tersebut. Dan ini nomor dari item tersebut. Contoh nih 221. Terus garis miring 250. Jadi dalam setahun itu ada 250 item yang dikeluarkan. Dan ini adalah item yang ke-221 nih di sini. Oke. Sementara ini adalah kode series sebenarnya di sini. Kita bicara di sini dulu. Ini namanya series, name series ini. HW Flame. Jadi beberapa item-item Hot Wheels itu dibagi menjadi beberapa series, dan ini ada seriesnya namanya HW Flames. Dan ini ada nomor 10/10, itu berarti HW Flames ini di seri HW Flame ini ada 10. Ada 10 jenis yang masuk dalam seri HW Flames, dan ini adalah seri yang ke nomor 10-nya. Jadi masih ada nomor 1 sampai 9 yang lainnya, dan ini ada yang nomor yang ke-10 ya. Ini namanya adalah kode series. Lah, ini adalah nama itemnya di sini, nama itemnya. Terus di sini ada logo untuk 3+ itu maksudnya adalah ini untuk mainan untuk anak di atas 3 tahun, 3+ gitu maksudnya. Dan ini ada tulisan It's not same the without the flame Hot Wheels. Ini sebenarnya baru muncul sekitar akhir-akhir 2019-an kalau nggak salah. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Cuma kemudian ini muncul, ini semacam kayak mungkin trademark gitu ya. Tanda bahwa ini adalah asli buatan Hot Wheels Mattel. Jadi kalau nggak ada ini ya mungkin dianggap palsu. Untuk yang keluaran 2019 akhir sampai sekarang ya, itu harus ada ini, ada logo Hot Wheels is not the same without the flame. Nah, ini Hot Wheels artinya itu tidak akan sama jika tidak ada flame atau gambar api ya, menyala apinya. Oke. Jadi ketika mungkin kalau udah dibuka ya, ini pasti akan sobek di sini kan. Kecuali pakai aseton ya. Mungkin agak rapi itu. Oke, jadi udah paham yang bagian depan kayak gini. Terus kita berlari ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang juga mungkin antara shortcut dan juga internal cut ada beberapa yang sedikit berbeda gitu kan. Dan untuk yang US card kayak gini, kalau US card kayak gini kan, lebih mungkin menurut gue sih lebih simple gitu kalau US card. Nggak terlalu banyak logo-logonya di sini kan. Kalau ini logonya banyak banget. Nah, sama satu lagi mungkin kayak logo yang ini kayak THS, ada logonya di sini. Ini THR, logonya adalah ini. Flame warna abu-abu, kalau THS flame-nya warna emas. Jadi udah paham ya. Dan ini contoh dari Ford Galaxy tuh. Ini ada yang THS, ada yang biasa, sama yang shortcut biasa. Oke, di shortcut juga ada THS-nya juga. Oke, kita bahas yang bagian belakang ya.
yang banyak ini nih ya, yang banyak pokoknya nih, yaitu antara si international card sama yang si European card atau shortcut gitu kalau bilangnya. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa logo-logonya. Kita dari yang atas ini sama kayak tadi. Ini mungkin ada 0 sampai 3 di silang kayak gini, berarti menandakan bahwa ini bukan untuk anak-anak di bawah 3 tahun ya. Jadi harus anak-anak di atas 3 tahun gitu. Sementara kalau ini tuh kayak SKU yang gue pernah bilang ya, SKU, Stock Keeping Unit ini. Stock Keeping Unit, dan ini hampir sama kan. Cuma mungkin kayak shortcut D521, D7C6 ini mungkin sedikit membedakan antara internal shortcut sama shortcut gitu. Kalau yang 21 saya kurang tahu nih maksudnya apa. Dan ini sama kayak yang di depan ya. Tuh. Terus kalau yang international card itu ada logo ini. Ini kayak semacam kode item. Kalian bisa cek di situsnya Hot Wheels. Nah, kalian masukin kode ini, nanti akan keluar item ini. Jadi setiap item punya kodenya masing-masing nih. Jadi si Ford Galaxy ini kodenya 7MLAO. Nah, kalian masukin itu pasti akan keluar informasi tentang Ford Galaxy ini. Oke, yang ini. Ini sama. Nah, kita beralih ke sini yang cukup lumayan banyak sekali di sini. Kita akan jelasin. Dari 11 sini dulu deh, dari sini dulu. Ini namanya adalah barcode. Nah, barcode ini kalau di Eropa namanya itu IAN. IAN itu singkatan dari European Article Number, atau kalau di Amerika itu atau Kanada itu namanya UCC atau Uniform Code Council. Jadi setiap item barang yang terdaftar ya ini secara global, ini bakalan barang itu beda-beda gitu dan punya kodenya masing-masing setiap barang. Kalian bisa cek menggunakan scan barcode. Kalau kalian scan ini pasti akan keluar tentang item ini, tentang barang ini gitu kan. Dan kalau kalian scan yang lainnya juga pasti akan keluar dengan informasi yang berbeda. Lah, kita bakalan cek di sini ada sedikit berbeda ya. Ini tuh kodenya 07429. Lah ini 0208 kalau US card. Nah, ini US card nih. Walaupun secara item tuh mungkin apa ya, barangnya sama-sama hotel, cuma beda-beda kan. Karena mungkin ini peruntukannya buat pasaran mana juga beda gitu. Ini mungkin pasaran untuk Eropa, sementara ini untuk internasional, lah itu untuk Amerika doang. Lah, terus di atasnya ini ada namanya assortment. Assortment itu, kode assortment itu kayak ragam barang gitu kan. Dan setiap, nah ini biasanya menjadi acuan buat teman-teman yang memang mungkin pengen tahu itu international card, US card, atau shortcut. Itu dari kode assortment ini. Ini international card, kode assortmentnya adalah C4982. Sementara shortcut itu 5785. Terus kalau US card ini L2593. Biasanya itu ada di kartonnya atau dusnya, itu akan tertera membedakan antara itu US card, isinya US card, atau international card. Biasanya dilihat dari kode assortment ini. Kalau C4982 berarti itu international card. Kalau yang L2593 berarti US card. Sebelah sini ada tulisannya tuh, 785 Melis Samochodzic Hot Wheels. Lah, Melis Samochodzic Hot Wheels itu bahasa Polandia yang artinya mobil kecil sebenarnya, atau mobil mainan. Nah, ini Melis Samochodzic Hot Wheels tuh di sini. Oke. Terus kita beralih ke beberapa logo-logo yang ada di sini. Kita pakai yang shortcut ya, yang paling banyak aja ya. Nah, terus kita beralih ke yang kode-kode di sini. Ini adalah kode ini dulu deh, yang ada gambar segitiga. Segitiga, terus ada kode 1, ada 20, ada 2, ada PET sama PAP. Jadi ini kode ini triangle ini, kode logo segitiga ini adalah logo simbol untuk mengidentifikasi tentang bahan sintetis, khususnya untuk pengemasannya. Ya, di sini. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah bahan-bahan dari untuk kemasannya. Ya, untuk kemasannya adalah blisternya ini ya. Dan PAP 20 ini adalah artinya adalah karton.
20 PAP ini karton. Kalau 1 PET ini artinya plastik PET ya. Jadi ada dua bahan di sini, yaitu karton dan juga plastik. Nih. Sementara untuk ini adalah green point. Green point ini sebenarnya warnanya hijau. Sebenarnya warnanya hijau dan ada kayak arak panahnya gini kan, arak panahnya ini. Green point atau green dot gitu kan. Nama lainnya. Ini logo yang menandakan bahwa ini untuk perusahaan yang membuat item ini itu sudah berkontribusi untuk mendaur ulang item barang ini. Jadi ini artinya bukan berarti barang ini bisa didaur ulang, cuma perusahaan tersebut itu sudah berkontribusi untuk bergabung dalam grup Green Point dan juga berkontribusi untuk mendaur ulang barang tersebut. Jadi kayak mungkin bayar setoran gitulah untuk mendaur ulang ini. Oke. Ini namanya Green Point. Oke, jadi ini udah. Selanjutnya, jadi di sini ada banyak sekali kan? Banyak sekali ini logo-logonya. Logo-logo apa sih Om ini sebenarnya? Ini sebenarnya ini banyak ini logo-logo ini tuh hampir sama kayak ini, SNI. Jadi standar-standar dari berbagai negara yang mungkin mengeluarkan Hot Wheels. Pertama CE. CE ini dari Eropa. Ini standar Eropa ya. Standar dari Eropa CE ini. Jadi kalau ada logo ini berarti menandakan bahwa barang tersebut tuh sudah memenuhi standar yang ada di Eropa. Standar Eropa itu cukup lumayan ketat ya kalau kalian pengen tahu. Jadi kalau contoh kita mau ekspor ke Eropa itu sangat ketat banget untuk peraturan-peraturannya. Nah, makanya kalau ada logo C ini berarti dia sudah memenuhi standar yang ada untuk penjualan di Eropa. Nah, yang kedua ini adalah Lion. Nah, ini sebenarnya untuk melengkapi yang logo yang CE tadi. Jadi simbol Lion ini berarti bahwa produsen ini tidak hanya memenuhi kriteria yang ditentukan oleh undang-undang di Eropa, tetapi juga mematuhi kode etik untuk kualitas dan keselamatannya. Nah, jadi ini kayak SNI-nya lah, SNI-nya dari Inggris. Selanjutnya ini ada ini yang gambar kayak anak panah ini dari Ukraina. Logo dari Ukraina. Terus ini ada logo G ya. Kalau yang gampang jelas di sini nggak ada ya. Kalau di International Card tuh nggak ada yang logo ada kayak gambar G atau apa ini kayak gini nih. Ada gambar nih. Sebenarnya itu tulisan G gitu ya. Di International Card nggak ada kan. Tuh nggak ada. Sementara G ini artinya sebenarnya sama standarnya, cuma untuk negara-negara teluk. Kalau kalian belum tahu negara-negara teluk itu negara-negara yang mungkin di daerah Jazirah Arab ya. Contohnya tuh kayak Oman, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain gitu kan, Yaman itu ini. Jadi udah memenuhi standar di sana. Makanya untuk shortcut itu juga beredar di daerah-daerah Arab. Makanya kenapa ada logo ini. Selanjutnya itu ada IAC. Nah, IAC ini EAC EAC. Nah, IAC ini sebenarnya ini merujuk kepada sama standar juga, cuma ini Eurasia. Eurasia itu meliputi negara-negara Balkan ya, kayak Rusia, terus Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan lah gitu. Nih standarnya. Oke. Selanjutnya di sini ada MC. Terus MC itu kayak SNI-nya Malaysia sini. Ini di Malaysia. Jadi yang mengeluarkan adalah Malaysia. Oke. Selanjutnya di sini ada INNAC logo. Nah, ini dari Brazil. Ini dari Brazil. Terus geser ke sini, ini dari Argentina. Jadi sebenarnya ini sudah memenuhi syarat banyak dari beberapa negara. Ini contoh dari Eropa, dari Inggris, Ukraina, dari negara teluk, Eurasia, terus Malaysia, Brazil, dan Argentina. Dan ini ada Indonesia juga pasti, SNI. Oke. Jadi itu sebenarnya logo-logo tentang standarisasi yang ada di berbagai negara, dan mungkin tergantung dari peredarannya. Contoh kayak di yang internasional card, yang Gulf ini, logo Gulf ini nggak ada karena dia mungkin tidak beredar di Arab sana ya. Oke. Tuh, kalau yang nggak ada berarti memang nggak beredar di sana ya. Tuh, nggak ada karena nggak perlu lah ya.
Oke, dan kalau yang di US card karena dia cuma ada di Amerika doang, jadi logonya cukup lumayan dikit gitu kan. Karena dia beredar hanya di Amerika saja. Oke. Tuh, jadi tidak harus memenuhi syarat-syarat ini karena dia cuma berada di Amerika doang. Kalau yang untuk Eropa banyak banget nih. Ya, recruitmentnya banyak banget. Tuh. Masyarakat. Jadi kalian udah jelas ya tentang logo-logo, arti logo-logo ini. Jadi setidaknya buat menambah informasi teman-teman semuanya lah gitu untuk logo-logo ini. Jadi gitu aja informasi yang kali ini. Jika kalian mungkin merasa ini cukup lumayan bermanfaat, silakan di-share buat teman-teman yang lain dan jangan lupa untuk di-like juga. Di-subscribe juga pastinya kalau yang belum subscribe. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Dan tetap keep hunting. Salam Daycaster. Bye-bye. Ciao. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Dijamin gratis. Nggak percaya, silahkan ditekan aja. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam Daycaster. Bye-bye.